Saya ini tadi barusan diingatkan tentang tema materi yang 5 bulan yang lalu saya pernah sampaikan di Masjid Ikrom, dan nampaknya saya pengen menyampaikannya di masjid ini juga biar ada keseimbangan sana dengan sini. Oke. Saya masih ingat sekitar 6 bulan, 7 bulan yang lalu sempat viral. Ini masanya masa viral ya. Yaitu tentang seorang pemuda yang bernama Raja. Ini anaknya Sultan Jawa Tengah. Di sini kelihatannya banyak sultannya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak dan ibu-ibu jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dirahmati Allah, pertama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga hari ini kita tetap istiqomah di dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini. Doa kita, harapan kita adalah sampai akhir Ramadan kita bisa menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ini tadi barusan diingatkan tentang tema materi yang 5 bulan yang lalu saya pernah sampaikan di Masjid Ikrom, dan nampaknya saya pengen menyampaikannya di masjid ini juga biar ada keseimbangan sana dengan sini. Oke. Saya masih ingat sekitar 6 bulan, 7 bulan yang lalu sempat viral. Ini masanya masa viral ya. Yaitu tentang seorang pemuda yang bernama Raja. Ini anaknya Sultan Jawa Tengah. Di sini kelihatannya banyak sultannya ini ya. Lah, apa yang menarik dari Mas Raja ini kok sempat viral? Yang menarik adalah pemuda 18 tahun ini setiap hari Jumat, Sabtu dan Ahad itu merapikan sandal-sandal jamaah, menyambut jamaah masjid keluarga besarnya dengan penuh keramah tamahan. Karena sempat viral, maka diundanglah di podcast TV. Kalau dulu kan Metro TV atau apa, sekarang podcast TV. Dan di dalam sebuah dialog, Mbak Feni Rus bertanya kepada Mas Raja ini, Mas, siapa sih yang menyuruh kamu melakukan itu? Pemuda ini menjawab, mohon maaf Mbak, tidak ada seorang pun yang menyuruh saya untuk melakukan itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya,
Apa yang mendorong kamu, Mas, untuk melakukan itu? Jawaban pemuda ini, keluarga besar kami mempunyai hotel. Dan setiap tamu hotel selalu diterima, disambut dengan penuh keramah tamahan oleh front office. Sementara di seberang hotel itu ada masjid keluarga besar kami, dan tentu yang datang ke masjid itu adalah tamu-tamu Allah. Mereka lebih berhak untuk mendapatkan penyambutan lebih baik atau minimal sama dengan tamu-tamu hotel. Mendengar jawaban anak 18 tahun itu yang begitu dalam, menghayati, atau istilah yang lain jeru, maka Mbak Feni Rus lalu bertanya, Mas, saya melihat di tayangan YouTube itu kok kamu selalu mendoakan jamaah yang pulang dari masjid. Apa yang doa yang kamu sampaikan kepada mereka? Pemuda ini menjawab, saya biasanya menyampaikan terima kasih atas kehadirannya, semoga selamat sampai tujuan. Saya sampaikan itu. Tetapi hati saya, Mbak, juga mendoakan semoga semua jamaah yang sholat berjamaah di masjid ini selalu mendapatkan keberkahan dan kesehatan dari Allah. Subhanallah. Langsung Mbak Feni Rus bertanya, mengapa kamu lakukan itu, Mas? Dan jawaban anak atau pemuda 18 tahun ini, karena saya meyakini bahwa ketika saya mendoakan setiap jamaah itu, maka doanya sebenarnya kembali kepada diri saya. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mendengar dialog ini tentu kita heran dan kita berpikir, peristiwa apa yang dialami oleh pemuda 18 tahun ini yang dengan peristiwa itu akhirnya betul-betul dia itu mempunyai penghayatan, mempunyai pemahaman, dan mempunyai yang namanya visi yang begitu dalam tentang hidup ini. Maka disitulah akhirnya Mat Peci, YouTuber yang mengupload Mas Raja ini di channel YouTube-nya, datang ke rumah orang tua Mas Raja ini dan bertanyalah, Bapak, peristiwa apa sih yang dialami putra Bapak ini kok mempunyai pemahaman yang begitu dalam tentang hidup? Bapaknya menjawab, sebenarnya yang dialami oleh Raja ini sama dengan yang dialami pemuda-pemuda yang lain. Tidak ada peristiwa yang khusus yang begitu menghujam di dalam hati sanubarinya. Tetapi yang memang biasa kami lakukan di rumah adalah kami selalu melakukan dialog-dialog. Di mana dialog-dialog itu seringkali menyentuh di aspek muhasabah atau refleksi terhadap peristiwa-peristiwa yang kami alami di rumah atau di luar rumah. Dari sinilah sebenarnya Bapak Ibu, yang membedakan adalah adanya dialog. Yang membedakan adanya dialog yang di situ menyentuh titik muhasabah atau refleksi diri dari anak-anak itu. Dan kalau bicara tentang muhasabah, maka sebenarnya Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah seseorang di antara kamu untuk melihat peristiwa yang lalu untuk diambil pelajaran masa-masa yang akan datang. Maka bisa saja dua orang pemuda mengalami satu peristiwa. Pemuda yang pertama mampu menghayati peristiwa itu, tetapi pemuda yang kedua belas gak ada penghayatan terhadap peristiwa itu.
Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah pemuda yang pertama melakukan muhasabah terhadap peristiwa itu, dan pemuda yang kedua tidak pernah melakukan muhasabah terhadap peristiwa itu. Ada sebuah pepatah di dalam bahasa Inggris, we don't learn from experience, but we learn from reflecting on experience. Artinya adalah seringkali kita ini tidak belajar dari peristiwa atau pengalaman yang kita rasakan. Tetapi kita selalu akan belajar saat kita melakukan refleksi terhadap peristiwa yang kita alami. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita itu membantu anak-anak kita melakukan refleksi terhadap kehidupan atau muhasabah diri mereka? Yang pertama adalah pilihlah satu peristiwa yang layak untuk dilakukan refleksi. Contoh, kita punya putri. Kok putri kita kebetulan masuk perguruan tinggi yang betul-betul dia cita-citakan. Tentu peristiwa ini eman kalau kita biarkan berlalu begitu saja tanpa melakukan dialog untuk muhasabah terhadap kesuksesan putri kita. Yang pertama, kita pilih satu peristiwa yang layak dijadikan objek refleksi. Yang kedua adalah kita juga menanyakan kepada anak kita untuk mengeksplor apa sih peristiwanya, bagaimana perasaannya. Contoh, Mbak, kamu sudah sukses untuk masuk perguruan tinggi yang kamu cita-citakan. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Apa yang menjadi faktor-faktor yang membuat kamu sukses itu? Siapa yang paling berjasa untuk kesuksesan ini? Tentu 3 pertanyaan bisa mengeksplor, mengungkap apa yang dibalik daripada peristiwa itu. Itu yang nomor 2. Dan yang nomor 3, jangan sampai lupa adalah ambil nilai hikmah atau pembelajaran dari peristiwa itu. Mbak, setelah kamu sukses untuk masuk perguruan tinggi itu, apa sih nilai yang bisa kamu ambil? Apa sih hikmah yang kamu bisa petik? Dan tentu ini akan mendorong anak untuk berpikir tentang nilai, berpikir tentang hikmah, berpikir tentang pembelajaran. Apakah nomor 3 ini berhenti? Tidak. Masih ada satu langkah lagi yang harus kita lakukan. Yang langkah yang keempat adalah tanyakan langkah kecil apa ke depannya yang akan kamu lakukan terinspirasi dari hikmah yang kamu ambil. Tentu pertanyaan yang keempat ini mendorong anak untuk melakukan next step, apa yang harus dia lakukan. Dan ketika ini kita lakukan, tentu anak-anak kita akan berpikir lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ya memang tidak semua anak bisa langsung 4 tahapan ini. Mungkin anak waktu SD ya 1 tahapan dan ke tahapan yang kedua. SMP bisa tahapan pertama, kedua, dan ketiga. Dan ketika SMA atau perguruan tinggi bisa kita lakukan tahapan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa sih manfaatnya ketika kita melakukan ini Bapak Ibu? Yang pertama, ketika anak sudah terbiasa kita melakukan refleksi muhasabah, maka seperti kita ini menanamkan aplikasi di dalam pikiran dan hati anak kita. Aplikasi itu adalah aplikasi muhasabah diri. Kelak ketika anak kita sudah dewasa dan dia sudah terbiasa untuk melakukan muhasabah diri, dan mereka mengalami sebuah peristiwa, maka mereka akan melakukan muhasabah atau refleksi diri itu secara mandiri tanpa bantuan dari kita. Kenapa? Karena aplikasi itu sudah kita tanamkan dalam pikiran dan hati sanubari anak kita. Itu manfaat yang pertama.
Manfaat yang kedua adalah membantu anak untuk lebih dalam memahami setiap peristiwa yang dia alami. Yang ketiga adalah membantu anak untuk memetik pelajaran, hikmah, nilai dari setiap apa yang dia alami. Dan tentu yang keempat, manfaatnya adalah membantu anak untuk membuat langkah-langkah ke depan yang lebih baik, yang berbeda, sehingga peristiwa-peristiwa itu menjadi pedoman untuk melangkah selanjutnya. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya ini dulu menjadi guru dan sekarang pun juga guru. Lupa saya kalau sekarang guru ya. Cuma dulu itu di sekolah formal. Dulu 4 tahun di Gontor, kemudian di Al-Hikmah 8 tahun. Dan di perguruan tinggi. Lah, saya masih ingat waktu itu mengajar tentang sejarah Pangeran Diponegoro. Ini evaluasi terhadap apa yang saya lakukan dulu. Ketika mengajar tentang Pangeran Diponegoro, itu seringkali yang saya tanyakan yaitu dari tahun berapa sampai tahun berapa Pangeran Diponegoro berjuang. Nah, hafal ini. Ya, apakah pertanyaan ini penting? Penting. Tetapi pertanyaan ini nggak mengungkap kecuali hanya memberi tantangan anak untuk menghafal, hafal, dan hafal. Apalagi pertanyaannya, di manakah makam Pangeran Diponegoro? Kita tidak pernah ditanya, nah, Pangeran Diponegoro berjuang melawan Belanda. Apa yang mendorong beliau untuk berjuang mengangkat senjata dan menyerang Belanda? Tentu pertanyaan lebih dalam lagi. Nah, Pangeran Diponegoro punya anak buah yang loyal, soleh, dan punya komitmen tinggi terhadap agama ini. Kualitas apa yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro sehingga punya yang namanya anak buah seperti itu? Apa yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro sehingga beliau punya anak buah yang seperti itu? Tentu pertanyaan ini jarang disentuh. Apalagi, nah, setelah kita mempelajari sejarah Pangeran Diponegoro, nilai apa yang bisa kamu ambil? Jarang kita ditanyakan. Dan yang lebih jarang lagi, nah, setelah belajar Pangeran Diponegoro dan nilai yang bisa diambil, langkah kecil apa di rumah anak-anak yang bisa dipraktekkan terinspirasi dari sejarah Pangeran Diponegoro? Itu jarang sekali. Kita merasakan bahwa sejarah itu hanya menghafal antara tanggal, tahun, dan lain sebagainya, tempat-tempat, dan tidak menyentuh di aspek roh dan jiwa yang dipegang oleh pahlawan-pahlawan kita. Dan akhirnya kita pun juga sebenarnya nggak pernah belajar banyak tentang sejarah. Bahwa negara ini begitu mudah dipecah belah, begitu mudah dihancurkan gara-gara adu domba. Dan sampai sekarang pun karena kita tidak pernah belajar dari sejarah sesungguhnya, begitu mudah pun kita diadu domba dan dipecah belah. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita ini berpikir jika kita orang tua bantu anak-anak kita melakukan muhasabah, apalagi jika kita guru, jangan pernah bertanya pada aspek-aspek hanya menguji hafalan mereka, hanya menguji pemahaman mereka, tetapi ujilah apa jiwa di balik setiap materi dan langkah-langkah kecil yang akan mereka lakukan. Bapak dan ibu-ibu, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.